Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita melanjutkan untuk tracing karakter, melanjutkan tracing yang kita lakukan kemarin. Untuk kali ini kita akan melakukan tracing bagian badan dulu. Setelah kemarin kita trace bagian kepala. Nah, untuk bagian badan nanti kita akan menyatukan bagian badan dan bagian leher juga sampai ke bagian pinggul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, untuk melakukan trace bagian badan, kita buat layer baru dulu. Dan layer tersebut kita letakkan di bawahnya kepala. Kita beri nama layer badan. Kita terus mulai dari leher dulu. Silahkan disimak bagaimana cara melakukan trace bagian badan. Untuk trace kali ini kita tetap menggunakan pen tool. Sebenarnya tidak harus menggunakan pen tool, kita juga bisa menggunakan line atau line tool. Kita sesuaikan dengan mana yang kira-kira lebih mudah menurut kita dan yang lebih kita suka. Jadi untuk peralatan yang kita pakai itu bebas, tidak harus menggunakan pen tool atau pensil atau line. Itu terserah ya. Jadi boleh menggunakan fasilitas yang manapun, bahkan bisa menggunakan brush tool untuk hasil coretan yang lebih realistis. Biasanya bisa menggunakan brush tool. Tapi di sini saya gunakan pen tool untuk lebih mempercepat karena kita tidak menggunakan mouse pen atau pen tablet. Kalau kita menggunakan mouse pen, biasanya menggunakan brush tool itu lebih cepat. Oke, silakan dilihat untuk langkah-langkah tracing pada bagian badan berikut ini. Nah, setelah kita lakukan pembuatan garis menggunakan pen tool, kita menggunakan selection tool untuk mengatur kelengkungan garis. Kita sesuaikan dengan gambar yang kita trace. Nah, sekarang kita periksa apakah hasil trace kita sudah sesuai, garis-garisnya sudah menyambung semua. Kalau dirasa sudah, kita coba untuk mewarnainya, untuk memastikan tidak ada garis-garis yang terbuka. Nah, untuk bagian badan sudah selesai kita trace.
berikutnya adalah kita melakukan tracing bagian lengan, tapi sebelumnya kita coba untuk tampilkan wajahnya seperti apa. Oh ya, bagian leher belum untuk bagian leher belum dilakukan trace. Untuk bagian leher kita lakukan trace, pewarnaannya sama dengan bagian wajah. Untuk membuat warnanya sama, kita bisa menggunakan eyedropper untuk mengambil warna yang kita inginkan pada bagian tertentu supaya sama dengan warna lainnya. Jadi kita pakai eyedropper, nanti kita klik di bagian wajah, nanti otomatis palet warnanya akan berubah warna sesuai dengan warna dari wajah karakter. Baiklah, berikutnya kita trace bagian lengan sebelah kiri dulu. Nah, kita buat layer dulu. Layer baru kita letakkan di atas dari badan. Kita beri nama lengan kiri. Nah, berikutnya kita lakukan tracing pada bagian lengan kiri ini. Oke, berikutnya kita trace bagian lengan kanan. Untuk lengan kanan kita bisa langsung copy paste dari lengan kiri sebagiannya. Cuma untuk telapak tangan kita trace ulang supaya menyesuaikan telapak tangan sebelah kanan. Jadi layer yang dari lengan kiri itu kita copy, nanti kita masukkan ke layer lengan kanan yang kita buat di atasnya atau di paling bawah ya, layer untuk lengan kanan, karena dia berada di bagian paling bawah. Oke, setelah itu kita coba tampilkan layar badan dan kita sesuaikan dengan posisinya. Oke, untuk bagian atas sudah selesai kita trace.
kepala, badan, dan bagian tangan kiri dan tangan kanan. Nah, berikutnya kita trace bagian kaki. Untuk melakukan tracing bagian kaki itu sebenarnya langkah-langkahnya sama dengan atau caranya sama dengan kita melakukan trace pada bagian-bagian sebelumnya. Jadi kita buat layer baru lagi untuk kaki kiri dan kaki kanan. Untuk letak layernya kita sesuaikan dengan posisinya. Kalau posisi kaki kiri, otomatis layernya dia berada di atasnya layer kaki kanan. Oke, saya akan tampilkan yang sudah selesai keseluruhan seperti itu. Jadi kalau sudah jadi, nanti hasilnya akan seperti itu. Nah, kalau sudah kita lakukan tracing keseluruhan, tadi kita melakukan tracing, hanya melakukan tracing saja tanpa melakukan convert ke simbol. Nah, sekarang bagian-bagian yang sudah kita tracing tadi kita ubah menjadi simbol supaya nanti lebih mudah untuk dianimasikan, dan juga kita akan mempunyai dokumen pada library. Karena kita pada tahap ini kita belum mempunyai dokumen pada library karena kita belum melakukan konversi ke simbol. Oke, kita mulai dari mulut dulu, kita convert ke simbol. Kita pilih jenis simbolnya adalah grafik. Untuk bagian kepala, kita bikin folder tersendiri untuk memudahkan pengelompokan elemen pada library. Jadi di sini konversi ke simbol kita lakukan satu persatu pada setiap bagian yang sudah kita tracing tadi. Jadi masing-masing layer itu objeknya kita ubah menjadi simbol. Oke, berikutnya kita konversi ke simbol untuk bagian badan. Kita seleksi layer badan, terus kita convert ke simbol. Nah, sekarang kita sudah selesai mengkonversi ke simbol seluruh bagian-bagian dari karakter. Di sini kita sudah mempunyai sebuah hasil dari tracing karakter, dan kita sudah mempunyai simbol-simbolnya yang ada pada library. Nah, bagian-bagian ini nantilah yang akan kita animasikan. Sebelum kita animasikan, nanti kita akan melakukan analisa untuk bagian mana saja yang harus dianimasikan, dan kalau memang ada kekurangan, kita bisa melakukan pemisahan bagian-bagian tubuh yang lainnya menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan animasi. Misal seperti
bagian tangan ya. Bagian tangan itu kan ada sikunya harusnya. Ada lengan atas, ada lengan bawah. Nah, nanti akan kita pisahkan lagi. Untuk bagian tangan kita pisah menjadi dua. Bagian kaki juga begitu. Itu nanti akan kita lakukan pada pembuatan elemen gambar digital Puppeteer pada bab berikutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup, dan itulah untuk cara tracing karakter pada animasi 2 dimensi. Jangan lupa diklik subscribe dan bunyikan loncengnya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.